Halo, perkenalkan saya Adelia, saya dari Rek B dengan NPM 2416011051. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian negara setelah runtuhnya Uni Soviet yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Oke teman-teman, perlu kita ketahui, teori sistem dunia pada dasarnya menjelaskan bahwa dunia itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung dalam satu sistem ekonomi kapitalis global. Jadi, yang menentukan posisi suatu negara di dunia bukan hanya kekayaan internal, tapi bagaimana negara itu masuk dalam jaringan ekonomi dunia sejak zaman kolonial sampai sekarang. Wallerstein membagi sistem dunia menjadi 3 bagian, jadi 3 lapisan besar. Yang pertama, ada negara inti atau negara core. Yang kedua, ada negara semi-periferi atau negara medium. Yang ketiga, ada negara periferi atau negara pinggiran. Nah, teman-teman semua, di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa itu negara core, negara semi-periferi, dan negara periferi, beserta contoh-contoh dari negaranya setelah Uni Soviet runtuh, teman-teman. Ini secara singkat dan sesingkatnya. Setelah Uni Soviet runtuh, negara mana sih yang masuk dalam pembagian 3 lapisan besar sistem dunia menurut Wallerstein? Wallerstein's World System Theory Model. Yang pertama, ada negara inti atau negara core. Negara core itu terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis yang termasuk dalam Eropa Barat. Mereka memenuhi ciri-ciri core. Yang pertama, dominasi ekonomi global, kemampuan mengatur aturan main perdagangan internasional, surplus modal dan teknologi canggih, jaringan produksi bernilai tinggi. Oleh karena itu, setelah Uni Soviet runtuh, negara-negara ini tetap menjadi puncak piramida dalam sistem kapitalis dunia. Yang kedua ada negara semi-periferi atau negara medium. Contohnya apa sih negara-negara yang termasuk dalam golongan semi-periferi ini? Negara semi-periferi itu ada Cina, ada India, ada Brazil, dan juga ada Rusia. Terus kenapa ya mereka bisa dimasukkan ke dalam golongan negara semi-periferi? Ternyata negara semi-periferi itu punya 2 karakter yang menonjol. Yang pertama, punya kapasitas industri. Yang kedua, politik yang cukup kuat. Tetapi kurangnya mereka apa? Kurangnya mereka masih bergantung pada teknologi, pasar, dan modal dari negara inti. Terus penjelasannya, Cina pada 1990 sedang mengembangkan industrinya secara cepat, tapi belum bisa menguasai teknologi kelas atas seperti Amerika Serikat dan Jepang. India dan Brazil punya industri dan pasar besar, tetapi tetap bergantung pada investasi asing. Rusia pasca 1991 sangat cocok ditempatkan di kategori semi-periferi karena apa? Ekonominya jatuh parah ketika Uni Soviet bubar. Struktur industrinya lemah dan banyak bergantung pada ekspor minyak dan gas. Pasar finansialnya tergantung pada modal asing, tetapi tetap punya kekuatan militer dan politik global yang tidak dimiliki negara pinggiran. Posisi ini menunjukkan bahwa Rusia kuat dalam aspek tertentu, tetapi tidak cukup dominan untuk masuk kategori core. Nah, untuk negara periferi, ada contohnya itu negara-negara di bagian Afrika, ada negara-negara di bagian Asia Selatan dan Tenggara, dan juga ada negara-negara di bagian Amerika Latin yang berbasis ekspor primer seperti Bolivia atau Honduras. Itu. Terus ada negara periferi itu umumnya bergantung pada ekspor bahan mentah, tidak punya teknologi dan industri kuat. Menjadi pasar produk negara core, rawan krisis politik dan ekonomi, mudah terpengaruh kekuatan luar. Setelah Uni Soviet runtuh, pasar global makin terbuka dan dominasi kapitalisme dunia makin kuat. Jadi kesimpulannya, setelah Uni Soviet bubar, struktur dunia semakin condong ke dominasi negara kuat seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Rusia jatuh ke posisi semi-periferi karena kuat secara militer tapi lemah secara ekonomi. Sementara itu, mayoritas negara di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin tetap berada di posisi periferi karena ketergantungan struktural terhadap negara inti. Dalam kerangka Wallerstein, ketiga lapisan ini saling terkait dan menciptakan pula ketimpangan yang terus berulang.